Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Thalha TV dimanapun antum sekalian berada, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Siyam, yang ini adalah bagian dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Setelah mukadimah pada pertemuan lalu, kita masuk ke hadis yang pertama dari kitab As-Siyam ini, atau hadis yang bernomor 539 dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmain wala yawmain illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana, janganlah kamu sekalian mendahului Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa sehari dan juga tidak berpuasa 2 hari, ya. Sehari atau 2 hari, illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang dia memang terbiasa berpuasa, falyasum, maka berpuasalah. Ka'adati Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala, sebagaimana kebiasaan Syekh Al-Bassam, ya, dalam menjelaskan hadis, beliau menjabarkan dengan mufradat al-hadis, ya, kosakata hadisnya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, la di sini dalam bahasa Arab adalah la nahiyah, la untuk melarang, ya, la larangan. Walidzalik juzimal fi'lu ba'daha, oleh karena itu dijazmkan fi'il setelahnya, yaitu dimatikan, diputuskan. La taqaddamu. Taqaddamu asluhu tataqaddamu. Asalnya dari kata taqaddamu itu tataqaddamu. Fa hudhifat ihda at-ta'ayain. Dihapus, dihilangkan salah satu dari 2 ta. Maksudnya apa? La tasumu, ya, qabla Ramadan. Janganlah kamu sekalian berpuasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Saat perjumpaan dengan Ramadan, ya, saat 2 hari besoknya Ramadan, itu jangan berpuasa. La di sinilah larangan. Nanti akan ada penjelasan lebih rinci. Ramadan, ya, ini asal katanya atau masdar Ramadan adalah ramda. Ya, idza ihtaraqa minar ramda, ya, apabila terbakar daripada panas yang sangat, ya. Jadi Ramadan ini adalah masdar dari ramda, yang artinya adalah jika terbakar dari panas yang sangat, ya. Terik panas matahari yang sangat itu bisa membakar sesuatu. Disandarkan kepada asyahr, kepada bulan, ya, wa ja'ala 'alaman 'alaihi, maka dijadikanlah nama untuk nama bulan. Ya, wa man'u sarfi fihi lil ilmiyah wa ziyada al alif wan nun. Ya, maka pelarangan daripada perubahan di dalamnya untuk keilmiahan, maka ditambahkanlah alif dan lam. Ramadan. Wasamuhu bidzalik, ya, itulah yang dia dinamakan menjadi hal tersebut, ya, karena adanya harul ju
yaitu panas cuacanya, cuaca yang panas, ya, saking panasnya. Ini dia nama Ramadan, dijadikan asalnya dari kata romdo yang artinya terbakar dari panas yang sangat, ya, Ramadul har, ya, hari-hari yang panas. Bisaumin as-saum, karena sebagaimana kita telah sebutkan pada mukadimah, saum secara lughah, secara bahasa, secara etimologi adalah al-imsak, menahan. Fakul mumsikin an ta'amin au kalamin au ghairi hima fahuwa sa'imun lughatan. Maka setiap yang ditahan dari makanan, dari perbicaraan, atau selain daripada kedua hal tersebut, ya, maka dia adalah berpuasa secara bahasa. Wa amma fi syar'i, adapun secara istilah, saum atau puasa itu adalah fahuwal imsaku 'anil akli wa syurbi wal jima'i wa sairil muftirat min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubi syamsi ma'a niyati siyami. Itu arti daripada puasa atau saum secara istilah syar'i. Dia adalah menahan dari makan dan minum dan jima', ya, hubungan suami istri dan seluruh pembatal-pembatal puasa semenjak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat puasa. Ya, karena niat adalah pembeda antara ibadah dan adat kebiasaan. Illa rajulun. Lafzu Muslim illa rajulan. Wa huwa qiyas al-lugha al-arabiyyah. Qiyasul lughah al-arabiyyah. Li'annahu istisna muttasil min madhkur. Karenanya pengecualian muttasil, ya, bersambung dari yang disebutkan. Sebagian riwayat Bukhari mengatakan illa an yakuna rajul. Illa an yakuna rajul. Yakun hunna tamah la nakisah. Yakun hunna tamah, sempurna, tidak berkurang. Dan maknanya illa an yujad rajulun yasumu sauman, kecuali ada seseorang yang dia berpuasa, ya, sering melakukan puasa. Illa rajulun, itu kecuali seseorang yang dia terbiasa atau ada untuk melakukan puasanya. Itu adalah penjelasan tentang mufradat al-hadis, kosakata hadis. Ma yu'khadh min al-hadis, apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Awalan, yang pertama, an-nahyu an taqaddum syahr Ramadan bi siyam yaumin aw yaumain. An-nahyu, larangan dari mendahulukan bulan Ramadan dengan dia berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, nampak jelas an-nahyu di sini. Ya, an-nahyu, larangan di sini, sebagaimana kaidah al-aslu fin nahi at-tahrim. Asal atau dasar daripada larangan itu adalah haram. Wa hamalahu katsirun minal ulama'i ala karahah. Ya, dan juga ada pendapat-pendapat banyak dari ulama untuk mereka memakruhkan hal tersebut. Faman haramahu nazar ila an-nahi. Jadi yang berpendapat bahwa itu haram, dia melihat kepada larangannya. Ada la di sini, la an-nahi. La untuk melarang.
Adapun yang memakruhkan, dia memandang ada istisna, pengecualian, illa rajulun, ya. Itulah perbedaan ulama dalam menyikapi hadis ini. Ada yang mengharamkan karena melihat adanya larangan. Ada yang memakruhkan karena melihat adanya pengecualian, al-istisna. Berkata At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, karahu an yata'ajjal rajul as-siyam qabla dukhuli Ramadan di makna Ramadan. Ya, mereka mengharamkan, ya, yang mereka menyegerakan kepada seseorang yang berpuasa sebelum masuknya Ramadan. Maknanya itu sudah Ramadan. Jadi orang yang mendahulukan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum, maknanya dia sudah menunjukkan ini bulan Ramadan. Ini pendapatnya At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Tsaniyan, yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini adalah rukhsah, keringanan. Ar-rukhsatu fi siyami liman sadafa qabla Ramadan lahu 'adah siyam. Ya, keringanan di dalam berpuasa bagi siapa saja yang dia menjadikan, ya, hal tersebut karena kebiasaan dia berpuasa. Kasyam yaumil khamis wal isnin, seperti dia sering melakukan puasa Senin Kamis. Ya. Wa hadhihi rukhsah bi ijma'il ulama. Ini adalah rukhsah, keringanan dengan kesepakatan para ulama. Orang-orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah Senin Kamis, ya, maka ini adalah keringanan baginya saat bulan Sya'ban ingin berakhir. Salisan, yang ketiga, al-hikmatu fi dzalika wallahu a'lam. Hikmah dalam hal tersebut, ya, wallahu a'lam, tamyiz faraid al-ibadat. Ya, membedakan faraid, ya, kewajiban ibadah-ibadah daripada ibadah nafilah. Yang membedakan ibadah yang fardu dengan ibadah yang nafilah, ibadah yang sunnah. Wal isti'dad li shaumi Ramadan bin nasyat wa raghbah. Dia mempersiapkan, ya, untuk berpuasa Ramadan dengan rajin, ya, dengan penuh pengharapan, ya, dengan dia senang pada hal tersebut, mempersiapkannya berpuasa. Warajaha Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Bulughul Maram ini, merajihkan bahwasanya hikmah hal tersebut yaitu hukum puasa yang berkaitan dengan ru'yah al-hilal, bi ru'yatil hilal, dengan penglihatan hilal. Ya, maka siapa saja yang mengedepankan atau mendahulukan dengan sehari atau 2 hari, ya, faqad hawala ta'na fi dzalikal hukm. Ya. Kalau orang yang mendahulukan sehari atau 2 hari, sungguh dia telah mencacatkan, ya, dalam hukum tersebut. Wala'ala minal hikmah karaha an tanta'a fid din, ya. Harapannya daripada hikmah yaitu karaha, dibencinya untuk merubah dalam agama ini. Gak boleh kita merubah-rubah hukum dalam agama. Wa tajawaz al-hudud allati faradahu Allah Ta'ala, ya, dan melampaui batasan-batasan yang Allah telah wajibkan. Allah telah berikan hukum wajibnya. Yang keempat, di antara pelajaran bisa dipetik dari hadis ini adalah amma idza kana 'ala al-insan shaum wajib ka qada' Ramadan aw nadhar fa inna siyama
fa inna siyam qubaila Ramadan laisa rukhsah. Adapun bila mana atas manusia yang dia berpuasa wajib, ya, manusia yang berpuasa wajib seperti dia melakukan qada Ramadan atau dia berpuasa nadar, sesungguhnya puasa ya sebelum Ramadan bukanlah rukhsah. Ya, orang yang punya hutang ya dan wajib untuk membayar qada Ramadannya pada tahun lalu, ini bukan suatu rukhsah, bukan suatu keringanan. Wa innama huwa azimah fayajib alaihi siyam. Ini adalah harusnya ini hanyalah dia itu sebagai azimah, kebulatan tekad, ya, ketetapan hati, maka wajib atasnya berpuasa. Lianna ada al-wajib muqaddam 'ala al-makruhat. Karenanya melaksanakan yang wajib itu harus didahulukan daripada ala tarkil makruhat, daripada meninggalkan yang makruh. Daripada meninggalkan makruh, maka kalau di situ ada kewajiban, dia harus mendahulukan yang wajib. Khamisan, yang kelima, innama iktasarul hadis ala yaumin atau yaumain li'annahu al-ghalib fi man yaqsudu dhalik, ya. Wa qad qata'a katsirun min asy-syafi'iyyah bi an ibtida' al-man'u min awal sadis asyar min Sya'ban. Ya, pembatasan dari hadis ini, ya, pembatasan larangan dari hadis ini yaitu untuk tidak berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, kebanyakan yang dimaksudkan hal tersebut dan orang-orang Syafi'iyah, banyak dari ulama Syafi'iyah yang mereka berpendapat dimulainya larangan tersebut dari sejak awal sadis asyar, setelah pertengahannya, tanggal 16 dari bulan Sya'ban. Mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah marfu'an, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika telah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban juga selainnya. Walakin, tetapi jumhur al-ulama jawazu shaum tatawwu. Tapi jumhur ulama berpendapat bolehnya berpuasa tatawwu, berpuasa sunnah, ba'da nisfi min Sya'ban. Setelah pertengahan dari bulan Sya'ban, jumhur ulama membolehkan untuk berpuasa tatawwu, berpuasa sunnah. Wa dha'fu hadzal hadis, dan mereka jumhur ulama mendoifkan hadis ini, yaitu hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Para ulama yang membolehkan puasa tatawwu di bulan setelah pertengahan Sya'ban, yaitu mereka berdalil, ya, disukai, disunahkan dengan apa-apa yang datang dari anjuran untuk berpuasa di bulan Sya'ban, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis dijelaskan Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban, seperti hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu an. Wa qala Syekh Taqiyuddin, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yuqra shaum al-usr al-akhir min Sya'ban inda aktsar al-ulama. Ya, tidak dibenci, tidak dimakruhkan berpuasa di 1/10 akhir di bulan Sya'ban. Nah, itu dia hadis-hadis yang bisa kita petik pelajarannya. Adapun faidahnya, furidhus siyam ala 3 marahil. Diwajibkan puasa itu ada 3 marhalah, 3 tahapan. Yang pertama, diwajibkan berpuasa Asyura. Ya, sungguh Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan hal tersebut
dengan puasa Asyura. Jadi sebelum Ramadan yang wajib puasa itu adalah puasanya Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, asani yang kedua, faedahnya adalah furidha shaum Ramadan ala takhir baina siyam awil fidyah. Ya, diwajibkan berpuasa Ramadan atas orang yang bisa memilih antara dia berpuasa atau dia membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Baqarah 183. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, dan wajib bagi orang-orang yang melakukan orang-orang yang berat, ya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Yaitu siapa? Bagi orang-orang yang dia bisa berpuasa dengan penuh kesusahan. Namun kesusahannya ini melampaui kesanggupannya. Seperti orang yang sudah tua renta, ya, yang sepuh, lanjut usia, ya, atau mereka yang memiliki penyakit tahunan, ya. Ini dia, wa 'alal ladzina yutiquna, dan wajib bagi orang-orang yang memiliki keberatan dalam menjalankannya. Apa yang wajib? Yaitu fidyatun ta'amu miskin. Mereka wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Apa fidyah? Yaitu memberi makan pada orang miskin. Berapa? Satu orang miskin. Wajib membayar fidyah dengan takaran setengah sa' dari makanan pokok. Bisa beras, bisa gandum, bisa kurma, atau makanan pokok pada penduduk setempat. Sebagai ganti hari-hari yang dia tinggalkan, dia tidak berpuasa. Atau juga dia bisa melakukannya dengan makanan yang siap saji, yang cukup untuk makanan sehari bagi orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa saja yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Yaitu lebih baik, ya, baginya itu maksudnya melebihkan makanan dari takaran yang diwajibkan tadi. Berapa tadi? Setengah sok dari makanan pokok. Ya. Kalau dia melebihkan makanan dari takaran yang diwajibkan, itu lebih baik. Atau pendapat lain menyebutkan memberi makan orang miskin ditambah dengan orang miskin yang lain. Wa antasumu khairul lakum, dan hendaknya kamu sekalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya berpuasa lebih baik, ya, bagi kalian daripada kalian membayar fidyah. Nah, jika kamu sekalian mengetahui, in kuntum ta'lamun. Faedah berikutnya yang ketiga, at-ta'kidu ala fardhi shaum Ramadan biduni takhir. Penegasan wajibnya, ya, fardunya berpuasa Ramadan tanpa dia memilih, tanpa ada pilihan antara berpuasa atau bayar fidyah. Allah berfirman ayat selanjutnya, ya, 185 dari Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan lin-nas, dan dia itu petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk, wal furqan, juga pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra, oleh karena itu siapa saja yang melihat di antara kalian asy-syahr, bulan tersebut, yakni melihat telah munculnya hilal Ramadan, falyasum, maka berpuasalah.
Taib ayuhal ikhwah, hikmah daripada mana? Wal hikmatu fi hadha tadarruj bit tasri', hikmah daripada tahapan perundangan-undangan ini, ana saum fihi naw'un masyaqqa ala nufusi fa ukhidat bihi syai'an fa syai'a. Ya, bahwasanya puasa ya di dalamnya itu adalah termasuk jenis ibadah yang adanya masyaqqah, adanya kesulitan ya bagi jiwa, ala nufus, bagi jiwa-jiwa. Maka diambillah ya, untuk dia bertahap lakukannya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit gitu kan. Ya, maka berlatih. Ya, mumpung masih bulan Sya'ban ya, kita ada hari-hari yang bisa kita berlatih untuk berpuasa, maka berpuasalah wahai saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Ini saja yang bisa disampaikan. Kitab Usyam, hadis pertama dari Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.